langsung tarik nafas. Udah lupa semua tuh, keinginan, logika, begitu juga dalam keputusan yang lain. Kalau otak reptil sudah bekerja, otak lain nggak bisa bekerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjut. Terus pertanyaannya, berapa besar itu terlalu besar buat fixed income? Kan ada investasi yang menawarkan fixed income. Dan high return penipuannya biasa selalu seperti itu, nunjukin bukti terus, walaupun nggak masuk akal. Pertanyaannya kan, kalau fixed income yang besar, fixed income berapa nih? Fixed income dan high return kan? Jadi berapa persen terlalu besar? Jadi ini acuannya. Misalnya surat itu, surat sukuk, ini ya sukuk ya. Surat utang negara itu bunganya 6,3% setahun. Kalau ada investasi bunganya 6,3% per tahun dan surat utang negara, ini fixed income itu rata-ratanya. Atau deposito, beberapa bulan lalu saya lihat, deposito ini bulan Maret 2020, bunganya yang paling besar itu misalnya Bank Niaga, Bank Bukopin atau ini sekitar 5% per tahun. Ini bunga 3 bulan ya dibagi 4. 5,8% per tahun. Itu bunga deposito. 16, 15, atau kalau Anda mau yang resiko sedikit lebih tinggi, fixed income, bisa minjem duit ke perusahaan, obligasi. Bunganya adalah 8,2% per tahun kalau Anda beli obligasinya Indosat. Tingkat bunga 8,25% per tahun. Ini fixed income. Jadi inilah fixed income. Semuanya per tahun, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8. Berarti kalau Anda udah dengar orang di saya setahun 20%. Itu udah jauh lebih besar dari manapun. Fixed income yang ini misalnya Indosat, ini minjemin duit ke Indosat yang bunganya paling besar, kalau Indosatnya bangkrut hilang juga uang kita. Paling aman ke negara 6%. Kayak gitu. Jadi kalau Anda udah ketemu jauh lebih besar dari 8% lah enggak. Itu sudah sangat-sangat berbahaya. Apalagi bunganya 5% sebulan. Atau ikut rekomendasi sehari udah cuan 5%. Sehari 5% kali 300 aja udah berapa ribu persen. Itu nggak logis. Kenapa Indosat nggak beli rekomendasi aja? Nggak trading saham aja, ngapain dia ngurus Indosat kalau 5% sehari? Itu udah nggak logis. Jadi ingat, jadi inilah fixed income yang berbahaya. Dan tujuannya, hal yang harus Anda ingat dalam berinvestasi adalah selalu ingat tujuan awal kita. Tujuan awal investasi adalah buat dana hari tua. Jadi hati-hati dengan orang yang menawarkan get rich quick and easy, dan ingat tujuan investasi itu ini. Kunci selamat dari jebakan investasi adalah ingat tujuan awal kita adalah buat hari tua. Itulah investasi. Selama Anda ingat ini, dan jadi kalau Anda buat hari tua indah, nggak perlu 5% sebulan kan. Itu sih Anda pengen kaya sekarang, bukan pengen ini hari tua. Jadi kalau ada tawaran-tawaran gini, better tutup mata, better pergi, better lain. Karena kalau otak reptil kita sudah bekerja, otak emosional dan otak rasional sudah nggak bisa bekerja lagi. Seperti itu. Oke, jadi sampai sini silahkan kalau ada yang punya pertanyaan bisa dituliskan di bawah, di link description di bawah, bisa dituliskan pertanyaannya. Nanti ada waktunya akan saya pilih dan saya jawab pertanyaannya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan yang masuk, saya akan membahas satu chapter satu chapter lagi tentang the fundamental of investment. Ya, fundamental dari semua investasi ada apa ya? Teori yang
menjelaskan semua investasi. Mungkin nggak banyak orang mau menjelaskan teori ini, tapi ini yang akan membantu Anda untuk mengerti tentang investasi. Bahkan kalau saya bilang ke kenalan saya, kembali lagi ya, saya juga kadang-kadang milih-milih untuk menjelaskan teori ini. Saya bilang, istilah saya, investasi itu adalah permainan tolol-tololan. Tolol-tololan. Jadi ini yang biasanya paling ini kalau saya cerita ke kenalan dan lain-lain, teman-teman saya mau invest, saya bilang ini tolol-tololan. Prinsip tolol-tololan yang mengambil semua, yang mencakup semua investasi, kayak gitu. Jadi pertama, kita balik dulu, tujuan investasi adalah memiliki simpanan di masa depan atau mengalihkan. Ini kelebihan uang saat ini, fase kelebihan keuangan, kelebihan itu penghasilan ke fase kekurangan penghasilan. Seperti itu. Bentuk investasinya apa aja? Bisa banyak. Bisa investasi tanah, beli tanah sekarang, nanti waktu tua dijual, bisa buat penghasilan kehidupan hari tua. Kelebihan penghasilan sekarang dibelikan tanah buat dijual di hari tua. Itu bisa kan? Investasi properti juga bisa. Beli properti sekarang, disewakan, di ini, nanti hari tua dijual. Atau di ini misalnya di tempat keluarga saya di UK. Di UK itu banyak banget orang tua yang dia nyicil rumah. Ya dia beli rumah sebaik mungkin di masa mudanya. Dia nyicil, dia beliin rumah buat dia tinggalin, rumah sebesar mungkin. Terus ketika dia pensiun, misalnya dia sama istrinya gitu, atau sama suaminya, ketika pensiun rumahnya dia jual, uangnya sebagian buat liburan, buat menikmati hidup, buat keliling dunia, sebagian lagi buat bayar panti jompo, buat bayar iuran panti jompo dia sampai dia meninggal. Itu investasi buat memenuhi punya simpanan di masa depan. Jadi beli properti itu investasi yang selayaknya. Atau investasi juga bisa deposito. Kita kalau pasang deposito di BCA seperti ini, yang dapat sertifikat deposito, bisa kita kelebihannya kita tabung lagi, depositokan lagi, nanti kita punya tabungan yang cukup di hari tua. Atau surat utang negara, kayak gitu, ini juga minjemin uang. Atau investasi saham, jadi ada banyak jenis investasi. Investasi saham, beliin saham supaya uang kita bertumbuh, aset kita bertumbuh, dan hari tua kita dapat uang. Atau yang lebih keren lagi, yang lebih ajaib lagi, Bitcoin. Bagi yang nggak tahu Bitcoin, yang nggak usah tahu, ini pokoknya mainan internet yang bisa dijadikan, yang banyak dianggap jadikan investasi, tukar-tukaran mata uang digital yang nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya, nggak ada juga orang saya pernah dengar dia beli sesuatu sehari-hari pakai Bitcoin, nggak, cuma tukar-tukaran aja. Mata uang yang diciptakan sama komputer dipakai dan itu jadi buat investasi mata uang digital, juga sering disebut investasi. Atau emas batangan. Jadi kalau kita lihat investasi itu banyak banget jenisnya. Ini saya cuma contoh-contoh tradisional, misalnya emas pilihan investasi. Cuman ada satu garis merah, benang merahnya. Yang ini adalah, misalnya kita lihat investasi emas. Kita bisa beli emas 1 kilogram dengan membayar uang 800 juta. Beli emas 1 kilogram dengan membayar uang 800 juta. Pertanyaannya, kita punya uang 800 juta, kita nabung setengah mati, kita ngumpulin kelebihan gaji, kelebihan penghasilan, akhirnya punya uang 800 juta, terus dibeliin emas. Pertanyaannya, kegunaan emas buat apa? Saya sering kalau di pertemuan offline, saya selalu nanya, kegunaan emas buat apa? Bingung orang kadang-kadang ketika ditanya. Buat apa ya? Selain buat investasi, saya bilang. Jadi Anda beli emas buat apa?
Kalau beli rumah buat ditinggalin, misalnya beli mobil buat dijalanin, buat dipakai keliling-keliling kota, misalnya apa? Beli sepeda, beli apa kan ada fungsinya. Kalau emas buat apa? Buat perhiasan nggak mungkin emas batangan ini pakai perhiasan. Dan sekaya-kayanya orang dia nggak mungkin pakai emas sekilo di badan dia. Kayak kampungan sekarang kan. Buat status nggak. Beli tas 800 juta, status sosial naik. Bisnis meningkat, kasta sosial naik gitu. Itu bisa. Kalau beli emas kan nggak mungkin kita bawa-bawa emas batangan. Di sisi lain, uang yang sama bisa dibeliin mobil mewah, bisa dibeliin Mercy 800 juta. Bisa dibeliin Mercy misalnya. Uang 800 juta bisa dibeliin Mercy. Atau dibeliin apartemen kecil. Itu ada fungsinya semua kan. Kalau Mercy kita keliling pakai Mercy, kita udah ini. Kita udah dianggap pengusaha sukses, karir sukses, status ini, pergaulan meningkat, dan lain-lain. Beli apartemen bisa disewain, bisa ditinggalin, bisa itu. Cuman emas buat apa? 800 juta. Jadi, kalau ada monyet ngelihat kita akan dianggap tolol. Dianggap tolol, ini orang uang 800 juta dibeliin logam warna kuning yang nggak ada gunanya. Karena emas kan gitu, sekarang udah nggak ada gunanya buat kita. Malah sibuk nyimpennya. Hati-hati, disembunyiin. Ditaruh di berangkas, ditaruh di bawah tanah. Padahal emas itu dari bawah tanah, setengah mati, dikorek, orang kerjanya di tambang emas, dikeluarin dari bawah tanah, untuk diproduksi, dimurnikan, dibentuk, dijual, di ini, terus Anda beli, dimasukin lagi ke bawah tanah. Nggak guna banget kan? Jadi kalau monyet ngeliat, oh ini tolol banget nih orang, beli yang nggak ada gunanya, nggak bisa dimakan, nggak bisa jadi ganjal pintu juga nggak enak, gitu kan, aneh banget ganjal pintu. Jadi hiasan juga kayak orang gila gitu. Saya nggak pernah ketemu orang sekaya-kaya hiasan di rumahnya emas batangan, ya nggak pernah. Jadi nggak ada gunanya nih barang, dibawa-bawa nggak bisa, nggak ada gunanya. Jadi kayak orang tolol, punya uang 800 juta, nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin ini, nggak dibeliin apa, nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin apartemen, tapi dibeliin barang sekilo kayak gini, kayak gitu. Jadi barang nggak berguna, tapi dibeli 800 juta. Tapi kenapa orang banyak investasi emas? Alasannya sederhana. Karena dia berharap barang nggak berguna ini someday dibeli 800 juta, someday bisa dijual 900 juta. Jadi memang kayak orang tolol ngabisin uang 800 juta, beli emas, beli barang yang nggak berguna. Tapi ketololan Anda berakhir ketika Anda bisa jual 900 juta. Karena setolol-tololnya orang yang beli barang nggak berguna 800 juta, dia jadi orang pinter kalau dia bisa jual barang nggak berguna 900 juta. Iya kan? Ya dulu gue tolol beli barang 800 juta, nggak guna. Cuma sekarang baru gue jual barang nggak berguna itu 900 juta, jadi pinter. Jadi emas ini kalau istilah saya itu piala ketololan. Pertama saya yang beli 800 juta, saya megang piala ketololannya ini. Saya akan terus tolol sampai someday saya bisa jadi piala bergilir ketololan ini saya pindahkan ke orang lain dan orang itu bayar 900 juta ke saya. Jual barang nggak berguna 900 juta itu jadi ini piala ketololannya dipindah. Dan itulah fundamental dari semua jenis investasi. Investasi ya, mau saham, mau emas, mau apapun lah. Reksadana kan cuma dibeliin saham atau dibeliin itu, atau bitcoin, atau tanaman hias, atau apapun. Intinya tolol-tololan, doing something dumb, melakukan hal yang tolol, sambil berharap orang lain mengambil ketololan itu, melakukan hal yang lebih tolol lagi dari kita, jadi kita cuan. Tolol beli emas seharga 800 juta sampai kita bisa jual 900 juta. Jadi itulah inti investasi.